kebetulan hari ini kami baru balik dari luar kota, dari luar habis liburan. Tadi kita ketemu, kita diskusi, ada beberapa pertanyaan yang memang dari kemarin kita bahas melalui pertemuan. Setiap kali kita ngobrol, ketemu, tadi kita juga kemudian konsultasi, diskusi sama penyidik, minta saran dan petunjuk, karena untuk sejauh ini kami masih surat menyurat kepada pihak kuasa hukum cuma dari pihak mereka. Ya mudah-mudahan ada titik temu, ada jalan musyawarah untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya akhirnya tidak ada titik temu, tadi kami sudah ngobrol juga sama keluarga mereka untuk segera melaporkan proses hukum ini terkait juga adanya tindak pidana penipuan penggelapan, juga ada tindak pidana pencucian uang atau PPDU-nya. Jadi ya kita masih diskusi ya, ini kan masih diduga, tapi intinya kita masih mungkin sambil surat menyurat berjalan, sambil untuk masih bisa ketemu untuk menyelesaikan, itu juga masih ngumpulin bukti ya. Kalau sampai tidak ada titik temu ya mungkin secara hukum kita akan segera melaporkan mungkin setelah tahun baru. Tapi mudah-mudahan dalam jangka waktu surat menyurat ini kami berharap masih bisa ada penyelesaian yang baik, karena gimana pun juga mereka dulunya bersama-sama baik-baik ya. Kami berharap untuk penyelesaian ini mereka juga bisa kerjasama secara baik-baik. Kalau surat menyurat ini update-annya apa Bang selama ini? Ya, kita lagi mau atur pertemuan dengan surat somasi kita yang pertama, surat somasi yang berikutnya. Nanti kita akan coba atur pertemuan yang mungkin sambil berjalan kita ngumpulin data dan bukti, juga kita ngumpulin beberapa saksi. Sambil berjalan itu aja. Hanya yang kita khawatirkan kan bila mana tidak ada titik temu untuk penyelesaian, ya kami akan mengambil jalur itu. Karena tadi yang seperti saya bilang bahwa selain ada tindak pidana umumnya juga ada tindak pidana uangnya. Bang, berita yang kemarin kan sudah beredar ya, artinya ada respon dari pihak sana mungkin? Komunikasi dua arah mungkin by WA telepon? Komunikasi masih ada, hanya kita belum waktunya lagi kita atur untuk pertemuan. Tapi juga kita sambil menunggu pertemuan juga tetap mengumpulkan data, juga mengumpulkan bukti, juga mereka juga sama keluarga juga masih berembuk. Dan keputusan dari keluarga bila mana tidak ada titik temu ya kita akan melaporkan. Neng Rika, nih akhir tahun harus masih berurusan dengan kepolisian, mengganggu liburan juga nih, seperti apa sih? Ya mau nggak mau dijalani dengan rapi gitu, karena kalau nggak dijalani nggak dihukum nggak akan selesai. Karena juga kan ya kayak yang tadi bilang kita udah 2 kali tapi juga ini kita masih tunggu jawaban dari pihak sana. Kalau memang dari keluarga juga udah kasih mandat, kalau memang selama 1 minggu dari fase kedua ini nggak ada jawaban dan nggak ada yang terkait dari pihak sana, keluarga sih udah minta udah di proses hukum aja. Karena memang ya sebetulnya juga dari Mas Andi juga udah beberapa kali mencoba untuk diselesaikan secara keluargaan. Tapi kalau memang dari pihak sana juga nggak ada peran dan tidak ada tingkat baik untuk menyelesaikan secara keluargaan, dari aktor keluarga juga ya udah masih waktunya lumayan lama. Ini kan lumayan sebulan lebih ya, tapi kayaknya misalnya kayak masih apa ya muda-muda gitu. Jadi kalau memang dari seminggu yang kemarin Di komunikasi itu ada bantahan mungkin dari pihak sana? Nah, enggak sih, itu kan sifatnya masih mencoba untuk melakukan musyawarah beberapa pertemuan. Jadi untuk lebih detailnya belum. Iya, masih itu. Neng, artinya bertahan sampai berapa lama nih memutuskan untuk melapor manajer sendiri? ya sebenarnya prosesnya juga lumayan lama kan dari pertama kali kemarin. Pihak manajemen Geralat, kita belum tahu kan siapa Manajemen. pihak manajemen. Ya sebenarnya ini udah kasih waktu lagi kan dari masih di waktu sama David. Ya itu dia, paling selesai kalau kita tunggu sampai nanti habis tahun baru tidak ada yang kita kenal juga, dan juga penting kamu ya mas, ya aku sih kayaknya ya udah kita
keluarga juga udah masih masalah dan kita akhirnya memang udah itu yang harus ditempuh. Yang bersangkutan sendiri mengundurkan diri atau dikeluarkan dengan kejadian gimana bang? Kita Sempat mengundurkan diri atau gimana bang? ya nanti lah, kita masih surat menyurat, kita lihat nanti pertemuan seperti apa bila mana terjadi pertemuan. Enggak, statusnya masih bekerja atau enggak? Kalau sementara udah komunikasinya udah mereka ambil alih sendiri dan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan alhamdulillah. Kan ini kalau aku baca di artikel berita kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Mungkin yang kita tuh miliaran rupiah itu sebenarnya tuh buat digunakan buat apa sih? Mungkin buat nabung kah, atau ada keinginan waktu itu sampai katanya mengalami mentalnya terganggu. Ya sebenarnya kan kalau aku kerja kan emang bukan cuma buat aku sendiri, aku kan juga dia ulang tahun keluarga orang tua gitu, apalagi sekarang juga lagi nabung buat tempat tinggal mama sama bapak gitu. Jadi ya memang harapannya sebetulnya kerja itu untuk orang tua gitu. Kan pada akhirnya yang melaporkan kasus yang berwajib kan mau tidak mau ex dari partner yang lama kan speak up nih, gimana Neng Adia dari mulai Kak Fitri itu sampai Danan juga ada speak up, responnya gimana? Mengalami hal yang serupa tapi pada akhirnya mereka lebih gitu. Itu dia, karena kan juga kenapa juga aku kan juga baru tahu setelah aku ini kan mereka juga akhirnya ternyata speak juga. Kalau aku menanggapinya ya apalagi sama-sama teman satu profesi mengalami hal yang sama, yang pasti aku turut prihatin, dan kemarin juga ya aku bisa kasih support dan mereka juga sama saling kasih support, karena ya itu dia, mereka itu kan juga biasanya juga lumayan lama ternyata mengalami hal yang sama dan juga dengan itu ya aku turut prihatin, dan yang pasti kita saling kasih support dan satu-satu. Sempat kaget nggak sih, sempat apalagi waktu itu sempat alami trauma yang luar biasa atas perlakuan manajemen? Kaget yang pasti nggak nyangka juga, karena kan itu setelah itu kita kayak komunikasi kita tuh kayak tegang ya intens gitu. Jadi pas kemarin tahu dan sampai sebegitu parahnya ya kaget lah, dan ya itu Yang kita tahu mungkin apakah hedon nggak sih pihak manajemen juga atau Kayaknya kita jangan bicara ke situ karena masih dalam proses surat menyurat ya. Jadi nanti bila mana nanti dari pertemuan melihat perjalanan 2024 sampai akhirnya kena ada masalah ini, gimana nih Kak menghadapi situasi yang kurang enak? ya menghadapinya aduh ya berat, pasti berat banget, tapi ya sering berjalannya waktu juga kan ya obatnya ya udah pasrah sama ikhlas aja, karena pasti dikasih masalah Allah juga kasih jawabannya dan kasih solusinya. Dan sekarang sih dijalani, dan semoga juga apalagi ya ada Sandi tim juga yang banyak bantu, jadi aku juga terima kasih Bang Sandi dan teman-teman juga semua yang udah bantu support, karena ya kalau nggak ada juga yang bantu mungkin nggak akan sejauh ini prosesnya gitu. Dan alhamdulillah dijalanin semuanya ikhlas ya, sekarang udah mulai mengangkat terang, mudah-mudahan juga biasa dimudahkan. Ada yang mandek nggak sih mungkin nggak dari hal-hal yang lagi pengen dilakukan di tahun 2024 tapi karena kehambat ini ada Ya pasti karena kan yang pasti kemarin tiba-tiba kan semuanya kayak keluar gitu, jadi ya itu juga adaptasinya sama transisinya lumayan juga berat, tapi ya itu dia harus dihadapin karena kan semuanya terus berjalan, nggak bisa kita lepas tangan. ada transisi lagi nggak sama orang transisi buat Itu udah terkait pasti. manajemen? Itu udah pasti, karena kan ya gimana ya, aku juga kan orangnya kalau kerja itu sistemnya kepercayaan gitu dan kekeluargaan. Aduh gua kalau lu sedih lagi ya, jadi kalau misalkan kayak gini nih jadi kayak susah percaya lagi gitu. Makanya ya itu yang paling bikin aku kemarin berat tuh lebih dari situnya sih, jadi kayak susah percaya sama orang lagi. Tapi bukan berarti aku jadi sujud sama orang, enggak. Aku sih nggak mau kayak gitu, karena juga itu bikin jadi rusak. Harus lebih berhati-hati ya. Cuma lebih berhati-hati. Berarti ini tahun baru harus kerja lagi, Iya. kemahanannya mungkin harus ekstra lagi nyari uangnya. Ya pasti lah. Tapi yang penting mudah-mudahan badannya sehat terus supaya bisa jalanin kerjanya tanggung jawabnya total.
mungkin kerugian selain material apalagi sih Neng yang Ya itu kerugiannya selain materi yang pasti mentalnya, karena kan juga yang ya bukan cuma nilai materinya juga, tapi mentalnya, juga psikisnya semuanya kan terganggu gitu. Karena ya itu dia kepercayaannya tadinya segini dihancurin. sempat konsultasi kah atau Alhamdulillah ini abang saya juga selain lawyer dia serba bisa, jadi selain mendampingi di bidang hukumnya juga psikologinya juga beliau banyak banget kasih masukan dan iya benar, karena emang Mas Andi ini ya maksudnya aku juga kan banyak kenal yang lain, tapi Mas itu batinnya tuh Mas Andi tuh orangnya juga positif banget gitu, jadi setiap kali ada masalah beliau itu selalu cari solusinya itu yang terbaik dan kekeluargaan. support pasangan sendiri terkait masalah itu sebelumnya apakah memang beliau juga input suruh lapor atau seperti apa gitu? Ya kalau beliau kan juga lebih menjalankan ke Mas Andi, karena Mas Andi yang lebih tahu apa kalau dia yang lebih mendampingi dan support mana yang terbaik dia. Teh kan tadi teteh ngomong jadi tulang punggung keluarga. Kalau boleh tahu teh, emang teteh tuh tulang punggung mungkin berapa orang sih yang teteh? Lebih orang tua aja sih, karena kan kakak-kakak semuanya udah keluarga, lebih sama-sama